Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, ciptaan Allah. Tidak ada yang ciptaan makhluk, itu tidak ada. Kullun min indillah, semua pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Karena semua makhluk itu ciptaan Allah. Kalau dia bergerak, digerakkan oleh Allah. Kalau dia punya kekuatan, itu pun dari Allah. Kalau dia punya kecerdasan, kecerdasannya pun dari Allah. Maka orang iman ini walaupun melihat apa saja, hatinya kepada Allah. Ke sawah, hatinya kepada Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Masya Allah, segala sesuatu terjadi dengan ketentuan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Masuk ke rumah, hatinya bukan kepada orang di rumah, hatinya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Ya Allah, aku minta masuk rumah ini baik, keluar rumah baik. Berjumpa manusia, orang-orang Islam, maka hatinya kepada Allah. Assalamualaikum, semoga Allah menyelamatkan kamu. Dijawab waalaikumsalam, juga Allah semoga menyelamatkan kamu. Yang bisa menyelamatkan saya Allah, kamu doa saya buat saya. Yang bisa menyelamatkan kamu juga hanya Allah, maka saya berdoa buat kamu. Orang beriman setiap saat berdoa, setiap saat hatinya kepada Allah SWT. Dalam dakwah, hatinya senantiasa kepada Allah. Ya Allah, turunkan hidayat, ya Allah, turunkan hidayat. Dalam ta'lim, hatinya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku kefahaman, berikanlah aku kefahaman. Dalam ibadah apalagi, memang ibadah itu intisarinya adalah doa kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Maka tolonglah aku ya Allah. Dalam urusan, segala urusan, urusan dunia, urusan akhirat, urusan rumah, urusan sawah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Tolonglah aku dalam segala urusanku. Nah, oleh karena ta'ala, inilah sifatnya orang beriman. Senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa doa kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah. Begitulah iman. Nah, mulai karena Allah SWT ini bagaimana ada dalam hati kita senantiasa 24 jam sampai mati kita. Tidak cukup sehari sekali dua kali, tapi bagaimana ada terus menerus.
Maka ada orang laporan kepada Nabi, fulan telah sedekah sekian banyak, harta sekian banyak, ini sekian banyak itu. Maka Nabi menjawab kurang lebihnya, ya itu sedekah yang cukup banyak, tapi yang lebih utama lagi adalah iman yang lazim, yang terus menerus ada dalam hati. Iman yang terus menerus. Kita ini juga iman terus menerus sebetulnya, tapi banyak lalai. Nah, lalai. Yang dikehendaki itu iman yang terus menjadikan kita ini ingat kepada Allah terus menerus, yakin kepada Allah terus menerus. Karena kita ini berhajat kepada Allah terus menerus. Setiap detik kita perlu bantuan Allah, maka setiap detik kita mengingati Allah, setiap detik berharap kepada Allah, setiap detik berdoa kepada Allah, setiap detik taat kepada Allah, setiap detik beradab kepada Allah. Karena tiap detik kita dilihat oleh Allah, tiap detik kita didengar oleh Allah, tiap detik kita perlu bantuan Allah. Bagaimana kita lupa? Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang makhluk itu bermacam-macam. Ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan, ada yang besar, ada yang kecil. Makhluk itu macam-macam. Tetapi semulaikan yang menciptakan, yang ngatur sama aja. Hanya satu, kita nggak usah repot-repot ngadepi kehidupan ini, karena masalah kita yang sebenarnya itu hanya satu, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya masalah dengan orang, hakikatnya tidak. Kita punya masalah dengan yang menciptakan orang-orang. Kalau kita baik dengan yang menciptakan orang-orang itu mudah aja. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, barang siapa memperbaiki urusannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki urusannya dengan manusia. Sekarang 3344 diulang-ulang. Taqabbalallah, silakumullah. Nah, supaya iman kita ini terus mantep, mancep, madep, itu bagaimana caranya? Usaha pertama yaitu senantiasa kita dakwahkan. Nah, ini usaha memantapkan iman pertama. Ketemu siapa saja, pertama kali yang kita usahakan, kita bicara masalah iman, bicara keagungan Allah, bicara kemuliaan Rasulullah, bicara akhirat, bicara pentingnya agama. Setiap ketemu orang itu pertama kali yang kita pikir begitu itu. Pertama kali ketemu anak, pertama kali ketemu istri, pertama kali ketemu teman, pokoknya ketemu manusia siapa saja, pertama kali yang kita pikirkan bagaimana kita menyampaikan agama kepada dia. Insyaallah malaikat. Karena apa? Karena kita ini dapat tugas dari Rasulullah SAW, Rasulullah dari Allah, untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia. Kalau ketemu manusia itu kita tanamkan dalam hati, saya ini ketemu ini Allah yang menemukan. Saya ketemu orang ini Allah yang menemukan.
Dan saya ketemu orang itu ada tugasnya, yaitu ngajak bicara mengenai iman setiap ketemu orang. Kalau nggak bisa ngomong-ngomong yang banyak, ya, pokoknya assalamualaikum, niatnya itu menyampaikan agama. Yes, ben gampang nih, ya. Wis omong apa nang kula niki mengke. Wis to. Assalamualaikum niate nyampein agama. Insyaallah kan ya. Nah, selalu ya kan. Tanamkan betul ya, karena innamal amal binniyat. Menurut niatnya orang itu diceritakan oleh para ulama dulu itu. Ada perweman, sudah perweman, betul-betul preman. Maka ulama itu datang, assalamualaikum, cuman gitu saja dok. Beberapa kali datang, assalamualaikum, tapi niatnya supaya Allah tuh menyelamatkan dia, supaya Allah kasih hidayah. Maksudnya begitu, bukan salam basa-basi assalamualaikum, bukan. Ini salam betul-betul niat supaya Allah kasih hidayah. Lama-lama jadi terus jadi masuk Islam. Biasanya orang Nasrani, lama-lama masuk Islam. Cuman salam itu aja. Tapi niatnya ini loh, niatnya. Allah tahu niat kita, dan Allah akan memberkati amal kita ini menurut niatnya. Insyaallah kan? Ayah saya itu dulu pernah cerita sama saya, dia punya guru di sana di Selo. Selo itu Madiun sebelah kidul. Itu aneh orang itu. Setiap dia salaman sama orang itu, terus orangnya nanti jadi ke masjid, nggak usah ngomong itu. Assalamualaikum, salaman tok, nggak usah masjid ngomongin. Ketut. Nah, itu karena niatnya itu malaikat. Lah kita ini sudah biasa ghaflah, karena tidak merasa kita ini dapat tugas dari Nabi untuk mengajak umat kepada agama. Ghaflah, ketemu assalamualaikum, basa-basi, ya. Basa-basi, sudah basa-basi lagi, ya. Nah, kita belajar begitu kan, ya. Nah, ini minimal loh. Kalau bisa ya terus bicara yang lebih banyak, supaya pahalanya tambah banyak. Saya hamba Allah, kamu hamba Allah. Kita di dunia tidak lama, kita setiap saat perlu bantuan Allah. Tambah hari tambah dekat pada akhirat, maka kita sama-sama mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ingat kepada Allah, doa kepada Allah, insyaallah. Nah, kalau sudah akrab, saya hamba Allah, kamu hamba Allah, kita dapat tugas dari Rasulullah untuk memikirkan umat ini, maka Selasa yang akan datang kita keluar 3 hari untuk kita ini memikirkan tugas dari Rasulullah SAW. Tugas dari kantor kita pikirkan, tugas dari istri kita pikirkan, tugas dari anak kita pikirkan, tugas dari Pak Lurah kita pikirkan, tugas dari pencipta alam semesta kita lupa bagaimana. La ilaha illallah. Kira-kira berani nggak ngomong begitu? Berani nggak? Masa rawani lanang rawani sunatine. Ayo, telu-telu tepat. Nih. Taqabbalallah, jazakumullah. Dibicara agama ini jadikan satu kebiasaan di mana saja, kapan saja, dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah.
Bicara akhirat ini jadikan kebiasaan kita setiap saat. Sampai Nabi mengajari kita, kalau kita naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada aku. Kendaraan sekian besarnya, besi-besi ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Mestinya manusia dengan besi kuat mana? Kuat mana? Manusia dengan kuda kuat mana? Manusia dengan gajah kuat mana? Manusia dengan kapal kuat mana? Tapi semua itu ditundukkan oleh Allah pada manusia. Kuda, gajah, apalagi macam-macam pokoknya. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan tidaklah kita ini berkuasa kepada kendaraan ini. Yang berkuasa hanyalah Allah. Masya Allah. Angin ditundukkan Allah pada manusia sehingga bisa dikendarai dengan pesawat terbang. Air ditundukkan Allah pada manusia sehingga naik kapal laut. Kuda yang gede kakinya 4 ditundukkan Allah pada manusia sehingga dituntun kemana-mana ikut aja. Tapi yang menguasai bukan manusia, yang menguasai Allah. Kalau kapal nanti oleh Allah tidak dikuasakan lagi kepada manusia, tahu-tahu oleng tenggelam, pesawat terbang ceblok, kuda malah jingkrak-jingkrak nyeblok nih sing numpak ya. Allah yang menundukkan benda-benda ini kepada kita, tapi kita tidak kuasa. Kita tidak kuasa. Setelah itu terus diteruskan, wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi kalau naik kendaraan itu wa inna ila rabbina lamunqalibun, kita akan kembali pada Tuhan kami, kita akan ke akhirat. Nah, maksudnya begitu. Jadi naik kendaraan jurusan Madiun, tapi hatinya jurusan akhirat. Nah, ke Madiun lama-lama sampai akhirat. Ini dibicarakan sambil naik bis, sambil naik sepeda. Ini jurusan akhirat loh ini. Nah, loh nanti mati. Iya mesti. Nah, mau hidup terus. Makanya niat 4 bulan. Insyaallah malaikat. Orang itu kalau dikatakan mau mati juga nggak mau, kalau dikatakan hidup terus juga nggak percaya. Terus bagaimana itu? Kan namanya susah manusia itu. Kamu tuh sudah mau mati? Oh belum. Nah, kamu tuh hidup terus selama-lamanya? Oh ya enggak. Ya, terus gimana? Pokoknya yes ngono kuwi. Nah, yes ngono kuwi. Gak gelem nek kon mikir mati ra gelem. Padahal ngerti nih arek mati. Mati itu semalaikat datang, tidak memberi berita dulu, tidak telepon dulu, tidak SMS dulu, kamu besok siap-siap ya, nggak ada. Maka kita harus siap-siap terus.
orang itu banyak mengingati mati, maka dia nanti di akhirat akan dikumpulkan orang mati syahid. Bagaimana supaya kita ini selalu ingat mati? Setiap ketemu orang bicara mati, kita ini akan mati loh. Bapak kita juga sudah mati, mbah kita juga sudah mati, kita ini keturunan orang mati, akan mati juga. Jalan-jalan yang kita lewati itu adalah bekas-bekas orang yang sudah mati. Rumah yang kita tempati itu adalah bekas-bekas rumah yang orang sudah mati. Kita nggak punya, sebentar lagi akan mati juga. La ilaha illallah. Maka Sayyidina Umar itu punya cincin, malaikat. Cincinnya ditulisi, cincin ditulisi. Tulisannya bagaimana? Kafa bil mauti wa idha. Cukuplah mati sebagai peringatan. Ada yang punya cincin nggak? Nggak ada. Kalau ada yang punya cincin, tulisi kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian sebagai peringatan. Orang-orang dulu itu apa itu, cincinnya itu ditulisi untuk mengingatkan dia itu. Ada orang yang pemarah, suka marah ya, maka beli cincin ditulisi la taghdab walakal jannah, jangan marah maka kamu masuk surga. Ditulisi. Orang-orang dulu tuh begitu. Bagaimana dia ini senantiasa ingat kepada Allah itu pokoknya dengan segala macam cara. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu kalau malam itu kakinya itu dirantai sendiri. Untuk apa? Biar ingat nanti kalau maksiat akan dirantai di akhirat. Sehingga dia itu tahajud itu kakinya dirantai sambil nangis, menangisi dirinya. Umar, kalau kamu sampai maksiat kamu akan dirantai begini di neraka bertahun-tahun, beribu-ribu tahun. Terus nangis ya. Orang dulu kayak begitu sebenarnya. Ada seorang ulama itu menasihati santrinya, jadikanlah rumah kamu lebih sepi daripada kuburan kamu, maka nanti kamu akan kerasan di kuburan. Nah, kalau rumah kamu lebih ramai dari kuburan kamu, maka nanti kamu di kuburan gak kerasan dan gak bisa keluar, akhirnya menderita kamu, katanya. Maka kita ramaikan kuburan kita ini dengan amal-amal soleh, insyaallah, malaikat. Jangan rumahnya ramai, kuburannya sepi. Kita harus bikin ramai kuburan kita ini. Kita bikin penjaga di kuburan kita. Siapa tiap malam baca surat Tabarakalladzi biyadil mulku, maka nanti ada malaikat penjaga di kuburan. Kalau ada masalah-masalah dia akan jaga. Kita baca tiap malam, insyaallah, malaikat. Siapa yang tiap malam baca tabarok, yang tadi malam baca tabarok sebelum tidur, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, Masya Allah, ini sudah ada penjaganya di kuburnya. Semoga cepat mati aja. Nah, gimana? Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita siapkan diri kita untuk negeri akhirat itu. Persiapannya pertama, senantiasa bicara akhirat. Bicara ini penting, mulaikan. Orang ini kalau sudah tidak pernah bicara, masih akhirnya lupa. Punya anak yang dicintai, ya, tahu-tahu mati, dia nangis.
Tapi lama-lama tidak pernah dibicarakan, anaknya sudah mati, lama-lama lupa. Itulah manusia. Manusia itu kalau sudah tidak pernah membicarakan sesuatu, akhirnya lupa. Maka negeri akhirat itu tidak tampak kalau tidak pernah kita bicarakan, kita lupa. Semua orang Islam tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang mengatur semuanya Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah ada di mana-mana. Tapi karena tidak pernah dibicarakan, lupa terus. Bahkan tidak ada benda di alam semesta ini kecuali semua itu tanda wujudnya Allah, tanda keagungan Allah, tanda kekuasaan Allah. Tapi karena nggak dibicarakan, lupa. Akhirnya jadi kayak kerbau. Kerbau itu masuk sawah, melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau, maka langsung timbul nafsu untuk makan. Nggak mikir itu kerbau itu, ini sawah ini punya siapa, nggak mikir. Pokoknya yang penting makan aja. Makan kerekut, kerekut, kerekut. Setelah yang punya sawah datang, pukul kepalanya beleng. Loh, gak oleh tadi baik. Jadi kalau sudah dipukul baru mikir, itu namanya kerbau. Lah manusia itu begitu, melihat dunia terus bangun dunia, ngatur dunia, sampai lupa dengan yang menciptakan dunia. Israel datang, dipukul kepala, bluk, ini tiba itu enggak aku toh. Ternyata dunia ini bukan milik saya toh. Tapi sudah terlambat. Supaya ingat ini gimana? Senantiasa bicara. Ini kunci pertama, senantiasa bicara. Ini dunia ini milik Allah loh. Dunia milik Allah, jangan sampai dunia melupakan kita kepada Allah, tapi justru dunia mengingatkan kita kepada Allah. Istri kita ini hamba Allah, jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, tapi malah membuat kita ingat kepada Allah. Anak kita ini pemberian Allah, jangan sampai menjadikan kita lupa kepada Allah, justru menjadikan kita ingat kepada Allah. Kesehatan kita ini pemberian Allah, jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, tapi membuat kita ingat kepada Allah. Sakit kita ini juga dari Allah, jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, tapi membuat kita ingat kepada Allah. Apa saja di alam semesta ini mengingatkan kita kepada Allah. Nah, supaya ingat itu gimana? Dibicarakan. Ini dari Allah loh. Seperti Nabi melihat air hujan, ini baru saja diciptakan oleh Allah. Baru saja diciptakan oleh Allah. Maka dakwah ini penting sekali kan. Tidak ada dakwah, mesti orang lupa. Ini wataknya manusia. Maka pada zaman dulu, zaman Nabi Adam itu penduduk dunia ini cuma dua. Nabi Adam dengan istrinya. Nabi Adam ini seorang nabi, seorang rasul. Istrinya Siti Hawa ini juga diciptakan di surga. Jadi imannya itu sudah nggak karuan tingginya tuh. Hidupnya asalnya di surga, kumpulannya malaikat. Tetapi Subhanahu wa ta'ala penduduknya cuma dua, yang satu nabi, yang satu istrinya. Nabi Adam sudah diperintahkan dakwah. Nabi Adam sudah diperintahkan dakwah. Yang didakwai siapa? Ya istrinya itu, si tok-tok. Padahal istrinya ini made in surga. Imannya kita sudah nggak nutut imannya Siti Hawa itu kayak apa. Lah kita ini made in dunia, made in Temboro. Kita sendiri juga
lemah, istri kita lemah, tetangga kita lemah. Kalau kita nggak mau bicara agama, nggak bicara akhirat, lupanya itu tambah nemen. Nah, malaikat Allah, Nabi Adam itu seorang nabi, seorang rasul, diciptakan di surga, dulunya hidup di surga, diturunkan ke dunia, sudah dikasih tahu oleh Allah, umur kamu nanti di dunia 1000 tahun. Setelah di dunia ya sudah lama, dah 900 tahun, tiba-tiba malaikat Israel itu datang. Mau apa kamu? Katanya Nabi Adam. Ya mau mencabut nyawa kamu. Kok tergesa-gesa? Saya sudah dikasih tahu oleh Allah, saya ini di dunia 1000 tahun. Kok kamu datang tergesa-gesa, masih 100 lagi. Coba semalaikat. Padahal ini orang surga. Lama-lama kerasan juga di dunia itu. Kan aneh semalaikat. Ini Nabi, apalagi kamu. Mesti nggak mau mati nanti akhirnya. Maunya mati itu kalau sudah sumpek. Keliru tadi saya. 940 tahun kurang 60 tahun malaikat Israel datang. Israel datang. Masih kurang 60 tahun kalau kamu sudah datang. Saya itu dikasih tahu oleh Allah umur saya 1000 tahun, masih kurang 60 tahun kamu datang. Maka malaikat Israel itu bilang, ya Nabi Allah, dulu waktu di langit kamu kan sudah mengatakan umur saya yang 60 tahun saya kasihkan cucu saya Nabi Daud, kan begitu dulu. Nggak jadi katanya, nggak jadi ya, kan ini Nabi Adam itu ditampakkan oleh Allah, ya di Sahih ini ditampakkan oleh Allah keadaan anak cucunya itu. Maka dia melihat Nabi Daud itu tertarik, ini siapa ini? Ini cucu kamu Daud. Umurnya berapa? Umurnya sekian. Loh, kok pendek sekali? Sudah, umur saya 60 tahun saya kasihkan dia, katanya Nabi Adam kepada para malaikat. Jadi setelah sampai di dunia nggak jadi sebenarnya. Jadi dunia itu memang Masya Allah tuh, membuat orang tuh betah, walaupun sebetulnya tidak enak, tapi betah. Disuruh mati itu nggak ada yang mau, ingin hidup terus walaupun sudah tua, jenggot putih, badannya sudah linu semua, suruh mati nggak mau, maunya hidup aja. Ya hidup kan untuk ibadah, tapi nyatanya itu nggak ibadah-ibadah. Nah ini semalaikatnya dunia. Maka para ulama mengatakan ittaqu sahharah, takutlah kamu dengan penyihir yang bisa menyihir orang-orang alim, orang-orang jahil. Apa itu? Dunia. Dunia ini penyihir, bisa menyihir siapa saja. Lah, tolak sihirnya apa? Dakwah. Bicara akhirat terus. Rasulullah sudah di sana, surga sudah jadi, neraka sudah siap, telaga Kautsar sudah siap. Kita akan ke sana, kita siap-siap ke sana. Insyaallah malaikat. Itu bicarakan terus menerus. Terus kita doa terus menerus. Terus kita buat taklim, karena taklim itu isinya cerita akhirat, cerita keagungan Allah, supaya kita ini dapat nasihat dari Rasulullah SAW. Maka taklim kita baca tiap hari, insyaallah malaikat. Dan kita buat suasana kerjasama yang baik dengan seluruh orang beriman, karena sudah watak manusia malaikat perlu teman malaikat manusia itu. Dan teman tuh nggak akan betah sama kita kalau kita akhlaknya nggak baik. Maka harus akhlak baik.
ibadah ini tidak bisa kita amalkan tanpa kita punya teman. Maka Nabi punya sahabat, punya teman-teman. Nabi Musa minta teman. Kita perlu teman juga. Kita mau sholat jamaah kalau nggak ada temannya gimana? Kita mau jumatan kalau nggak ada temannya gimana? Maka kita ini perlu teman. Lah supaya punya teman, akhlaknya yang baik. Kalau orang akhlaknya baik, doa-doanya makbul. Kalau orang akhlaknya tidak baik, doanya tidak makbul. Maka semulaikan Allah Ta'ala, untuk itu kita perlu latihan semulaikan. Keluar 4 bulan. Untuk apa? Untuk menanamkan agama dalam hati kita. Untuk menunaikan tugas memikirkan umat ini. Kalau kita memikirkan umat, maka Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita tidak memikirkan umat, maka bahaya besar. Maka semulaikan Allah Ta'ala, untuk menanamkan agama, memikirkan umat, kita sedikit korban. Para nabi, orang-orang suci telah korban, para sahabat telah korban, kita pun mau buat pengorbanan juga. Yang 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo, pinten-pinten mawon. Diulang-ulang lagi, 3 diulang-ulang lagi. Zakwan wi gambar sama pelajar ini. Sudah pulang. Bagaimana dakwah 25 berjalan? Kamu dakwah 25 jalan nggak? Sekarang 25, mulai sekarang. Mana fakih? Nggak ada. Oh.